kita sebagai individu itu sebagai kata lain kita untuk membaca ke sekolah kita kira-kira 13 sampai setengah 3-nya itu ada sekolah-sekolah di daerah kita, SMP 1 Genteng, SMP 2 Genteng, dan SMP 3 Genteng. Itu bukan sekolah di bawah kita, kita yang di bawah mereka secara PBDB. Kita bukan untuk kompetensi PTK-nya secara PBDB. Terus lanjut Pak Lu, program sekolah penggerak itu berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa. Ini berfokus pada siswa. Prisma gayo seperti apa selama siswa itu merasa terlayani. Kebutuhannya berarti kita sudah menerapkan. Selama siswa sudah bawa dari sudah, jadi kita menyalahkan diri kita sendiri. Selama ini kan kita membacakan ke anak suatu ayat seperti Saputra kemarin, terakhir itu pada waktu harusnya kalau tidak ada itu ternyata secara ekonomi memang untuk keluarga juga berantakan. Kalau kita melakukan dengan yang lainnya dengan kondisi yang tidak normal, kita sangat tidak adil. Langsung kepala itu ya. Ini misalnya ya. Hasil belajar siswa secara hasilnya mencakup kompetensi. Kompetensinya itu kompetensi cuma 3 kompetensi yang literasi, numerasi, dan karakter. Sing paling utama karakter. Pertama dengan melihat hasil sosial itu kan enak kalau guru itu yang mengeluhkan anak yang menjadi dokter dengan anak yang menjadi orang biasa. Ternyata karakter itu lebih lagi banyak. Untuk Bapak Ibu, kita sebagai guru nanti akan dikenal terus sampai arek-arek itu jual. Ibu saya padahal setelah ketemu itu kadang-kadang kulitnya wanita bentuk jangan kok awet nombor. Terus gitu ya, Pak, itu orang tidak mungkin sumber kan ngerti. Terus yang paling berperan dalam mengelola ini pengembangan hasil siapa SDM yang unggul, yaitu kepala dan target nomor 1 itu adalah kepala sekolah kan juga yang menjadi tugas Pak. Guru nomor 1. Kita berprinsip lagi Bapak Ibu bahwa kita itu dengan adanya pelatihan IHT seperti ini kita merayakan bareng-bareng, semoga saja mendudukan satu kesadaran yaitu menjadi pelajar sepanjang hayat. Jadi yang menjadi pelajar itu kita selama hidup kita tetap belajar dan belajar. Di orang kemarin sekolah internet malah kita begini saja. Saya percaya secara materi dengan misalnya masuk kelas langsung buku TikTok itu sudah menguasai. Tapi kalau misalkan kita itu dengan cara yang baik mesti akan lebih. Lanjut, lalu terus manfaat untuk sekolah penggerak itu, sekolah kita yang ditunjuk menjadi sekolah penggerak, manfaatnya apa tuh untuk kita gitu. 1, meningkatkan hasil mutu pendidikan dalam kurun waktu 3 tahun. Kita dikasih waktu 3 tahun menjadi sekolah penggerak itu. Terus meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan untuk salah satunya ini IHT atau pelatihan. Nanti kita di luar IHT boleh mengadakan misalkan pelatihan lagi dan mengundang narasumber boleh, sangat boleh sekali. Karena dasarnya di sini peningkatan kompetensi PTK dan jelas. Yang ketiga, percepatan pencapaian profil pelajar lain. Profil pelajar Pancasila itu tujuan utama dari pendidikan nasional. Pencapaian profil pelajar Pancasila, misalnya akan siswa awal, pendidikan dan seterusnya, bertolak apa itu, ya semua itulah
kita lihat. Terus percepatan digitalisasi sekolah bapak ibu, jadi awal diri kan senang-senang. Dan bangga-bangga orang-orang sekolah ini digitalisasi itu artinya pertama jaringan internet itu sudah normal, mewadai dan bisa memenuhi kebutuhan. Konsekuensinya dipenuhi sarana digitalisasi sekolah, berarti kita juga harus mengimbangi perkembangan digitalisasi sekolah. Mulai orang monoton setiap hari yang nulis dan seterusnya dan seperti itu. Kudune yosing nyerempet digitalisasi. Jadi mulai dari laptop itu ujian, sekarang itu bahasanya formatif, asesmen formatif, asesmen diagnosa itu bisa melalui link dari habis lagi bisa tulis itu zaman itu ya robo ikut apa itu saya kutip punya SMP itu kan ada tulisan itu belajar tanpa diperintah, disiplin tanpa diawasi. Ini kalimat ini tapi ini mempunyai arti dalam belajar tanpa diperintah. Ini kan seolah-olah berasal dari sekolah, memang sekolah yang memberikan seperti itu. Dan gurunya sebagai pembelanya. Tapi sesungguhnya saja belajar tanpa diperintah, disiplin tanpa diawasi, berarti gurunya ngerti seperti itu. Karena kan diomongi kok nanti satu wadana itu teladan. Lain neng rumah misalkan murah-murah jalan yang wadana konsulat subuh. Tapi berapa timbang kok gak mati Pak, bisa sekali. Jadi cukup karena ketika kita pakai pintunya sudah jam sekian, kita itu sudah bapaknya melakukan itu, yang mau dan mau tidak butuh semangat. Katalis tambahan anggaran untuk pembelian buku bagi pembelajar kompetensi. Kita itu punya dana tahun ini dengan Zomoni itu dana jaring video 120 juta. Nah ini kan di kepala sekolah karena ini untuk kegiatan contohnya tadi di transport web di HR itu saja kalau ini begitu tidak percaya sana enggak tuh ini besok di negara Kuwait sekarang kementerian dan pemerintah daerah di mana Kemendikbud berikan pendampingan mengenai sekolah. Jadi kepala sekolah pemerintah daerah dan Kemendikbud. Nanti setelah ini Pak berarti yang di dalam kelas, di dalam lembaga kita sendiri itu ada lagi kegiatan satu hari kayaknya. Oh biasa 1 hari gitu ya? Iya 1 hari. Tanggal 20 kalau tidak salah. Tadi pikir di kemarin itu acaranya di SMK 17 Agustus karena saya nggak ada awalnya. Itu 1 hari. Di sana nanti itu transportasi bukan sekolah itu. Kedua pembuatannya pembuatan kepala sekolah mengarah sekolah memilih guru. Terus pelajaran yang baru, pembelajaran yang belum dengan nilai Pancasila. Jadi Bapak Ibu proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu untuk kurikulum merdeka ini jangkauan dan ditekankan iya. Terus selanjutnya yang keempat ada perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data itu begini Bapak Ibu,
Sekolah itu diawali dari asesmen apa itu Pak? Asesmen kompetensi minimal. Asesmen kompetensi minimal anak-anak yang dipilih ada 5 itu. Dari situ maka muncullah yang namanya raport pendidikan. Oleh kita membahas ini bareng-bareng jenengan minimal tahu. Dan dari raport pendidikan itu kita tahu, oh sekolahan saya itu kurangnya ini, misalkan keamanan kurang, literasi kurang, terus pembulian, ya, itu ada. Dan dari sana itu ada langkah-langkah penyelesaiannya untuk ke depan, berarti ada langkah-langkahnya untuk menyelesaikan. Makanya namanya perencanaan berbasis data dan tahu. Itu. Yang kelima digitalisasi sekolah tadi. Terus sambil bangun sejak berapa? Satu, tahapan ini gambarnya jelas nih. Tahapan promotor nih. Tahapan program sekolah penggerak untuk jadi awet penomba tuh ibadah ya kira program sekolah penggerak itu akan diakselerasi sekolah negeri swasta. Jadi ada negeri ada swasta. Banyaknya ada 14 sekolah penggerak, yang 10 itu negeri, yang 4 itu swasta. 1 Kordoba, terus banyak itu 11 lagi SMP 17 Banjar sama SMP Asfar banyak ya tahun lagi. Dan seluruh tahapan untuk bergerak 1 sampai 2 tahun lebih maju dalam kurun waktu 3 tahun. Kita tahu kita harus ada perubahan. Hasil belajar tahap 1 tingkat bawah level yang diharuskan. Pada tahun kedua berarti kan ada tingkat 2, 1 sampai 2 tingkat di bawah level yang diharapkan. Perundukan masih terjadi namun tidak menjadi perundukan itu belum memperhatikan kebutuhan dan tingkat kemampuan murid. Jadi kita secara tim mengalami gangguan di karyawan kita. Jadi pelatih TV itu perundukan masih ada dan selanjutnya tahap 3 itu di level yang diharapkan. Jadi yang diharapkan itu setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu yang ini. Perundungan sudah tidak terjadi. Tapi di media sosial ini masa disiplin kita mana-mana saja sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan. Perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri. Jadi ada program kita Ibu, setiap kali kita melaksanakan kegiatan itu ada yang namanya refleksi. Kita selama ini tidak pernah melakukan refleksi. Jelas. Jadi nggak ngerti. Kan kita sebenarnya saya masih tidak mengerti di luar ini. Mungkin ibu gurunya terlalu galak misalnya, ibu gurunya masih sering keluar misalnya. Ini kan bentuk refleksi kita. Ya, dari situ kita bisa membenahi ini. Kritik lah katanya. Itu. Ya, kalau pada tahap yang di 4 sudah berarti di atas level yang diharapkan. Sudah berarti sangat apa itu ya? Sudah berkembang, sangat berkembang, ya. Aman, nyaman, inklusif dan menyenangkan. WDW sing TNA sing atau lulus berarti menyenangkan. Kira itu indikatornya. Terus berpusat pada murid. Kita melayani murid. Perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri. Refleksi nomor 1. Karena masalah yang timbul setiap saat kita melakukan kegiatan tidak sama. Kadang-kadang dulu kita suruh dapat isi, kadang-kadang kita berhenti misalkan dan kita coba kreasi atau dan sebagainya. Dulu dari kepala sekolah melakukan pengimbasan.
Jadi kita sudah berbagi kepada itu untuk tahapan sekolah penggerak. Jadi harapannya kita ini ada perkembangan seperti ini, Bapak. Nanti kita selalu ada evaluasi setiap tahunnya dan berupa tetap dokumen berbasis data. Lanjut Pak. Ya. Nah, ini sudah selesai yang tadi untuk kita sekolah penggerak. Sekarang tujuan pelaksanaan IHAT. Kita harus bertanya. Ini kalau misalkan lebih dari ini berarti kan apa sangat di atas kelebihan Pak. Satu, memantapkan pemahaman tentang IKM. Berarti lagi IKM ada yang bisa memberikan IKM. Memantapkan pemahaman tentang DP, TP dan APP. Memantapkan karena banyaknya di MKS sudah, atau mungkin ada kegiatan lain di luar MKS sudah. Secara umum dengan sudah secara umum. Tersusunnya gitu. Tujuannya ini. Tersusunnya pemetaan CP di setiap tingkatan kelas 7, kelas 8, kelas 9. Tersusunnya TP dan ATP di setiap tingkatan. Jadi dengan misalnya harus 5 bulan mengerti APP berarti ini selesai. Yang kelima itu kan berarti ini kan sudah sesuai dengan harapan. Terwujudnya pembelajaran yang berpijak pada murid. Yes. Tersusunnya, tujuannya ini. Tersusunnya pemetaan JP di setiap tingkatan kelas 7, kelas 8, kelas 9. Tersusunnya TP dan ATP di setiap tingkatan. Dengan misalnya harus 5 bulan mengerti APP berarti ini sudah selesai. Pasti yang benar itu kan tidak sama-sama. Berarti kan sudah sesuai dengan harapan. Terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Yes. Kalau misalkan di tadi sudah saya lakukan di dalam kelas tadi ya, mulang terus ada mengikuti pamit di tolnya orang balik dan nyatu. Jadi kan langsung pahri rejian salah satu nama bisa. Umpama nono ngati orang usah dilayani. Kalau dilayani minimal nanti akan menyulut kepada yang lain. Lainnya menurut, oh iya Pak, terus itu baiknya malah akhirnya mempertaruh kondisi. Tapi dengan menengahnya kan nggak ada yang buat itu. Itu. Terus susunnya modul B5. Karena B5 itu harus dilaksanakan. Wajib hukumnya. Karena ada jamnya. Ojo lekas kegiatan B5 itu mulai berhijab. Ini kan marah. Jangan menyuruh. Pada itu tadi ada guru sintok itu misalnya wah hari ini akhirnya sintok nyawi. Lagi itu kan misalnya ada waktu jam MFD terus guru sintok mulai. Mesti sih dibilang kan mulai gitu Pak. Ya, kayak mulai kosong baiknya malah menjadi boleh. Akhirnya Bapak Ibu, setelah kita melaksanakan IHT yang seperti ini, jadi ada hasilnya terwujudnya pembelajar sepanjang hayat maksudnya sing sinawi ora murid kok guru yo sinau. Itu maksudnya sinau guru bukan materi Pak. Piye carane pahami lokasi. Lah ini kan sinau Pak. Jadi saya yakin secara materi dengan penguasaan di luar lampu udah boleh berlawan secara materi saya. Jadi saya akan nanti ulang kita misi itu guru sing luar biasa. Aku tahu kalau kalian tidak sadis kalau kalian mencoba dulu bisa namanya. Iya itu sering. Jadi Bapak Ibu
Jangan makanya masuk kelas itu tidak usah terlalu fokus pada konten atau materi toh. Arek-arek butuh seneng. Makanya perlu yang namanya SBT. Bukan Ice breaking. Ini sederhana tapi seneng apa itu? Nyaman, nyantai. Ngebu sih tapi ngebu. Timbangan itu dipaksakan dengan omongan kita agak berpegel. Contohnya saya ini aku di sekolah dulu kemarin saya itu waktu SMP itu senang bahasa Inggris karena di SMA itu senang kalau guru nih jadi belas sama saya tinggal ini cuma iPhone itu Bapak Ibu, ini tujuannya seperti itu. Jadi cuma ini saja. Kita tidak terlalu muluk-muluk dan di setiap tingkat itu sudah seperti ini. Dengan tersusuknya seperti ini berarti dengan memahami CP. Tuh. Ini Bapak Ibu yang sering terjadi kadang-kadang moro-moro kan lebih pahit. Bahasa teko Sulawesi atau Jakarta dan sebagainya, kita boleh di sana ada yang namanya misalkan ada yang kita mendapatkan pemeriksaan CP, kita ada yang namanya ATA maki, biru dan modifikasi saya kan nggak banyak, saya banyak itu namanya kita merubah. Modifikasi itu sekecil-kecil saja, yang penting itu kita bantu ya. Ini base kita bisa melakukan ini top terakhir itu tadi yang saya omongkan, kita dapat nanti pulang di tansi. Jadi kakaknya gurunya itu waktu jam satu itu itu banyak yang buat jadi guru dari misalnya tapi kan orang sih mau juga kan ini ya gitu. Ini untuk orientasi kita sekitar sekolah pembelajaran jadi tadi ada harapan yang terakhir kita memang agak berat. Yang berat bukan dengan saja dan kok sebenarnya sebagai yang lebih bijak yaitu saya tahu berarti dengan saya itu juga sama. Jika saya memerintah menandang itu, saya itu sama di tekan kegiatan. Nanti ini untuk laporannya juga ada laporannya melalui saya atau dari kepala. Itu Bapak Ibu semuanya untuk belajar tanpa diperintah, disiplin tanpa diawasi. Tidak saya itu aku lebih. Aku nanti saya bilang benar gitu Pak. Kok tuh bisa tuh gitu, kalau dia ini. Ya, di situ. Di sana bukan diperintah, belajar tanpa dipaksa. Disuruh. Oh gitu ya? Belajar tanpa disuruh, disiplin tanpa diawasi. Ini top Pak. Saya pindah berapa sekolah ini orang yang kayak gini. Cuma gitu loh. Iya. Dan malah diganti loh. Malah diganti sampai ini pulang tanpa diperintah. Pelindung wakal gitu ya. Jadi aku bisa jelas sekali-kali tidak apa-apa. Terus Bapak Ibu perlu saya sampaikan ada teman kita tapi yaitu Bu Ipa kemarin memang izin. Satu dia masih di Jakarta. Layak Bu Ipa karena sakit hari ini masuk ke rumah sakit sembuh Pak. Jadi berarti kerumunan ada siapa lagi? Sesa. Cuma operasinya saya jangan dulu saya operasi apa begitu juga. Kino yang mau. Oh gitu. Ya pokoknya mau diangkat. Gitu. Itu kita doakan semoga operasinya lancar dan selanjutnya. Saya juga berdoa jangan sakit kita kalau bukti kayak energi dia. Awalnya mana itu? Oh selalu saya sakit sama saya dulu. Melakukan kapan ini? Aku ini beda. Dari waktu kegiatan di Sileradun itu jadi yang penting tujuan yang
Pokoknya kita selesai IHT ini tuntas berarti sukses. Itu Bapak Ibu untuk Selasa ini untuk absennya nanti diganti. Nanti absennya setiap sesi Bapak Ibu. Iya, iya. Tapi teman di penolakan Monggo Bapak Ibu misalkan ada yang usul dengan kegiatan itu soalnya kurang Pak, itu misalkan tambahkan tidak apa-apa. Harapan kami, saya terutama kalau bisa nanti modul ini benar-benar mendekatkan diri pada lingkungan kita yang sebenarnya, tidak mengadopsi pada oke, kalau program mengadopsi berarti minimal kita mencoba yang di sekitar kita ini apa yang perlu kita kembangkan. Karena kita, mohon maaf, kemarin setelah adanya kegiatan di Silir Agung, Bapak, ternyata kita juga akhirnya bisa melihat dari dekat seperti apa P5 yang dipamerkan di sana. Itu ternyata kita sendiri kalau kita rasakan untuk kelinci terlalu terlalu tinggi. Padahal di sana, mohon maaf, seperti kemarin seperti SMP 1 itu awalnya hanya hal yang terkecil, apa itu seperti yang dibakar. Kalau kita di SMP 1 itu kita balik, bukan SMP 1. SMP 1 itu pohon pisang sekitarnya boleh ambil kan itu. Di sana justru empon-empon itu bagian dari modul P5 Jikali Barokal yang diangkat, Bapak. Nah ini yang kemarin juga seperti yang juara 1 kemarin di Solo itu, kebetulan yang gurunya itu Pak jadi nama ya Eko ya, itu mana kalau kita kemarin pasar Pawon kalau saya sekarang dari saya kan itu pasar Pawon dan semua produk itu ada Pak. Nah itu sehingga seperti halnya mana ini kali baru diwakili oleh kali baru 1 kemarin hanya mana 1 Bapak, itu temanya hanya kali baru tentang kopi. Kemudian Muncar juga sama, Muncar kemarin ya karena Muncar itu dekat dengan laut, maka hasil laut itu yang kemarin yang berdaya itu tidak ada produk sama sekali. Nah ini yang mungkin barangkali yang menjadi sebuah pemikiran bahwa ke depan untuk modul ini kalau bisa kita mencari jangan terlalu istilahnya sulit lah bagi Bapak Ibu yang mengawal, kan ujung-ujungnya nanti meskipun bahan itu ditentukan, nanti eksekusi di pembimbing itu tidak semua pemahaman sama. Nah tapi kalau ini ya nggak sulit juga SMP 1, tapi kalau empon prosesnya itu kan sangat mudah bisa dipahami oleh setiap ini Bapak Guru selaku mentornya. Kita kontekstual, artinya dimanfaatkan lahan di sekitar, artinya isu yang paling muncul di sekitarnya itu apa? Intinya ada itu sing jenenge gitu kan? Nggak ngerti. Sing jenenge kunir itu kan tidak ngerti. Makanya itu kan perlu tahu. Jadi P5 tidak harus muluk-muluk yang mendapatkan produk yang bagus, tidak. Satu yang jelas anak itu misalkan mengumpulkan skill itu bagus. Nah, prosesnya yang penting itu ada skillnya, itu top. Dan skill kan selalu terbatas. Saya itu malah berpikiran seperti ini. Kalau misalkan di sekolah kita itu kan banyak anak-anak yang orientasinya setelah sekolah ini orang terus nih upaya sih mau kemana? Saya ikut paman saya yang bikin. Misalkan awal diri itu membuat satu itu muatan lokal, misalkan perbengkelan itu kita tidak ada sedih, kita ambil saja misalkan
siswa SMK Muhammadiyah atau itu yang jurusan sebenarnya itu kan sudah membekali mereka. Saya yakin mesti akan dimau. Saya ada beda yang surat itu kan murah, kali tak jelaskan, kali orang buta sapi itu kalau kita hanya butuh 2. Satu itu sekarang itu kan cuma 4 takdir yang karburator, yang kedua itu yang injeksi. Kalau kita misalkan yang perlu karburator yang penting kan kita ganti mesinnya itu. Jadi anak-anak kalau misalkan sudah nggak mau sekolah, itu pandangan saya. Kalau misalkan nanti bisa bekerja sama dengan SMK Muhammadiyah kita top, berarti kita bisa memanfaatkan lingkungan. Itu Bapak Ibu mungkin yang lainnya. Kalau misalkan ada ini, kalau misalkan P5 itu pengennya nanti dikelompokkan. Dan terus setelah dikelompokkan ini, saya menjadi fasilitator orang yang membuat itu. Jadi surat boleh terus itu P5-nya apa? Misalkan membuat apa atau eksperimen apa? Oh, ini buatan siapa? Kelompoknya jadi kan nggak semua dan seterusnya ini. Untuk P5 itu tidak harus berubah. Misalkan sekarang itu untuk kelas 1, kelas 2, atau kelas 1 yang pakai itu boleh kalau memang itu masih up-to-date. Gitu. Ya, itu itu yang dibicarakan. Makanya mencari itu hari pertama itu saya nyatakan pokoknya hanya orientasi kan. Nah mulai ini tersusunnya jadi dari tersusunnya itu berarti kan muncul program. Ini terus yang ini sudah terus yang ini. Oh satu lagi itu kalau setting nanti ada tim. Yang kita dengan cuma tahu pelanggannya saja semuanya nanti tim yang membuat. Itu untuk kalau SP kayak jauh sudah tahu SP-nya Pak. Itu penting. Itu oke, Bapak Ibu. Bis. Apa ada kasih ini? Terkait P5 memang kemarin kita sudah melaksanakan, namun memang murni, jujur itu memang murni komitmennya bebas. Ini memang hasilnya luar biasa seperti itu, air pokoknya. Ya, jadi memang ketika P5 itu gelar karya tidak harus bentuknya produk yang perlu dipahami itu. Jadi ketika ya produk bagus, yang penting karakternya anak itu. Jadi setiap langkah proses yang kita tampilkan di modul itu benar-benar anak mengalami kan, hanya gugur kewajiban pokoknya gini ya. Makanya kan ada fasilitator, ada koordinator project. Nah, yang perlu dipahami ketika kemarin mungkin di pembagian tugas itu ada yang jamnya kurang kita tambahin di koordinator project. Nah, koordinator project itu yang buat modulnya itu. Kemudian kalau fasilitator ya yang menyampaikan di kelas, karena nggak mungkin satu koordinator itu melaksanakan kita di satu kelas. Jadi kan biar penilaiannya benar-benar bisa mengena sesuai tujuan yang diinginkan. Makanya kenapa ketika satu langkah itu fokusnya di penilaian apa? Karena kadang munculnya banyak, ada yang kreatif, ada yang tanggung jawab. Nah, itu kan kita harus fokusnya di satu saja. Itu untuk mungkin kita diskusi berikutnya besok ketika sudah materi saja, biar lebih mendalami. Ini kan intro dulu. Bapak untuk selanjutnya lanjut atau oke monggo Pak Guru. Itu poin ke-5, terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada siswa itu maksudnya kita bisa melayani siswa dalam satu kelas itu dengan berbagai variasi. Kalau itu saya kira sangat umum sekali. Kalau misalnya langsung tersurat saja, misalnya terbentuknya siswa yang jujur atau yang disiplin itu seperti apa?
terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid atau siswa itu kan umum sekali. Iya. Sebenarnya di masing-masing itu kita itu bisa menyusun indikator. Ini kita ngambil dari Merdeka Belajar yang itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Ini saya ambil berpihak pada murid yang berdiferensiasi. Dan seterusnya itu nanti kan munculnya di tersusul di kegiatan proyek kelimanya itu. Ini kan kegiatan intra kurikulernya, melayani anak, melayani sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita ambil itu, kalau kita misalnya ada jujur dan misalnya apa disiplin, berarti kita di luar ini itu kan berarti karakter. Ini yang pembelajarannya. Jadi intinya pada pembelajaran berdiferensiasi. Saya itu pengennya belum ada dari saya itu, saya pengen dengan tekannya guru pembelajaran dan sudah pelatihannya kan 9 bulan, 6 sampai 9 bulan. Kan artinya dia itu sudah teori oke, prakteknya oke. Lalu ini kok orang takon praktek teori, nggak benar dengan teori. Takon prakteknya itu yang namanya diferensiasi konten, diferensiasi proses dan sebagainya. Akhirnya assessment saya bingung gitu. Saya bingung. Kalau misalkan anak-anak dibedakan sesuai dengan kesiapan belajar, ini kan bahasa halusnya loh. Jadi ada yang untuk iso, kapan iso, kalau ada yang kurang iso. Dan ada yang misalkan jadi seperti ini, jadi ini itu ada diskriminasi dari lagi malah seperti itu. Jadi ada seperti itu. Selama kita itu melaksanakan pembelajaran dan anak-anak itu belum terpenuhi kebutuhannya, berarti masih belum 100% diferensiasi. Intinya anak-anak pokoknya kebutuhannya itu sudah terpenuhi. Tadi makanya berbeda ada murid. Contohnya di cerita Pak Joko tadi ada murid di guru SD. Nah, sinurai semua cowok misalkan diwarai dewi. Ini sehingga angel boleh guru sing koyo ini. Misalnya guru matematika, misalnya untuk pertama kuadrat ini sing lancar sudah nggak bisa. Sing ora iso tepak terus ini diwarai dewi. Ora enak. Jadi kan terakhir isu ini gitu. Jadi semoga kita itu tadi, makanya saya munculnya pelajar sebanyak yang dirinya kita sama-sama dan moral yang terbaik minimal kita itu ya nggak orientasinya itu Pak Guru ya. Intinya kita cuma ini mengutip di tujuan pembelajaran, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, ya pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih. Mungkin ada lagi. Dua boleh nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat dari tujuan pelaksanaan IHT yang keempat, tersusunnya TP dan ATP di setiap tingkatan, maksudnya kelas 7, 8, 9 pendidikan tinggi. Kemudian biasanya kan di awal pembelajaran kalau kita 13 minggu itu kan ada program semester, program tahunan, TP jelas. Terus di kurikulum itu apakah setelah kita nanti menyusun ATP yang di dalamnya sudah ada TP, ada CP, ada jamnya, apakah kita masih menyusun program tahunan, program semester? Itu yang saya masih tidak paham atau belum paham. Apakah cukup menyusun ini atau masih ditambahi yang program semester, program tahun? Cara dari HP-nya untuk main game
Nah itu alurnya seperti itu. Ya awalnya kemarin memang sama-sama bingung. Bisa ATP, kayak protai, macam doai ya. Itu tidak apa-apa, sama-sama kita memang dari kita berpikir kita bingung itu nanti kita bisa paham. Karena saya sangat merdeka kan kita nggak ngejar ini loh, kita nggak ngejar soal harus seperti yang padahal kita nggak nuntut materinya. Nah, jadi misalkan hanya 2 tujuan pembelajaran di semester ini ya tidak apa-apa kalau memang seperti itu. Ya makanya pemetaan dari CP itu, nah dengan turunkannya bagaimana? Ya memang yang agak susah kalau saya lihat itu di matematika, materinya mulai matematika. Ya, soal beli itu hanya kelas 8 dan 9 tahun kemarin. Tahun depan berarti hanya kelas 9 kok. Kelas 9 kan buat soal loh. Kelas itu buat soal kan. Nah, makanya saya nunggu kebijakan yang kayak jajal ini kelas itu kan nggak soal berarti nggak mau matematika gitu. Saya sudah paham teman-teman. Jadi mungkin nanti lain-lain lah kalau di peningkatan kompetensi kita itu yang ditingkatkan. Makanya di AGP itu kalau bisa sering ada kegiatan ini hanya pertemuan usul hukum itu di semua AGP. Saya kan dulu pernah ngajar di SMA, AGP SMA PAI dulu itu ya pertemuan rapat dong kayaknya. Nah ketika di SMP saya lebih senang, kenapa? Ada kegiatan bimtek, kemudian ada kegiatan workshop, nah itu ya dengan tuntut aja di AGP dengan itu, artinya semuanya biar bisa gitu. Kan untuk DK ini ya harus belajar bareng terus. Apalagi kalau di PMM itu ada namanya komunitas belajar. Komunitas belajar itu nanti harapannya ya kayak AGP itu bersama seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu di sana atau Bapak Buwin. Tadi Mas Rum menjelaskan bahwa misalnya di ATP itu ada sekian kadir. Terus tadi Mas Rum di sana nanti dipilih mana yang tidak harus semua, kalau memang nggak betul dipilih 1 atau sampai ke 3 tadi. Apa memang boleh begitu atau memang semua harus diberikan sedangkan kita tidak batas waktu tadi? Mereka memang bilang jadi itu harus jadi pemahaman CP-nya dulu itu penentunya itu dari ketika dari CP diturunkan ke TP-nya itu penentunya di situ. Berarti bisa dikira-kira